Pemberontakan Zhang Yuyan. Tunggu Penatua. Belum selesai dia berbicara, Zhang Yuyan langsung melepaskan tentakelnya yang memanjang dan menghempaskan dua penjaga gerbang kediaman klan Zhang Yu tersebut. Namun, ia tetap tidak menggunakan kekuatan besar, karena ia tidak berniat membunuh sesama siluman gurita. Dia melakukan ini secara terpaksa sebab telah menjadi budak dari Fang Yuan. Zhang Yuyan dan bawahannya menerobos masuk ke halaman kediaman klan Zhang Yu, sehingga matriark Zhang Yu Wangguan yang sedang menyulam langsung mengerutkan keningnya. Ada apa dengan Zhang Yuyan? Kenapa ia bersikap seperti ini setelah kembali dari kota Zhensu? Apakah ia sudah menjadi bagian dari faksi netral dan mencoba menjadikan Pulau Jiewei sebagai batu loncatan mereka untuk menguasai seluruh benua tengah? Zhang Yu Wangguan berspekulasi karena ia telah mendapat informasi yang terjadi di klan Jing tadi, sebab klan Jing langsung mengirim pesan permohonan maaf ke seluruh klan yang hadir ke pesta pernikahan patriark klan Jing dan memberikan beberapa informasi penting juga. Biarkan aku yang menghadapi dia, matriark. Kata penatua pertama menawarkan diri. Hal sepele seperti ini tidak perlu membuat kotor tangan Anda. Katanya lagi dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Namun, Zhang Yu Wangguan mengangkat tangannya tanda menolak keinginan penatua pertama. Kejadian ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aku takut faksi netral telah memasuki Pulau Jiewei ini dan aku meminta kalian bersiap-siap melakukan perlawanan bila mereka muncul. Masalah Zhang Yuyan biarkan aku saja yang mengatasinya. Sahut Zhang Yu Wangguan berjalan melenggak-lenggok dengan rambut tentakelnya menjuntai-juntai seperti anak ular, tetapi wajahnya sangat cantik seperti medusa saja. Penatua pertama menangkupkan tinju. Hati-hati matriark. Dia segera mengirim pesan pada bawahannya dan penatua lainnya untuk bersiap-siap melakukan perlawanan terhadap Zhang Yuyan dan faksi netral. Zhang Yuyan tersenyum saat melihat Zhang Yu Wangguan muncul dari pintu kediaman klan Zhang Yu sembari menjentikkan jarinya, kemudian tiba-tiba muncul perisai yang menutupi seluruh Pulau Jiewei. Zhang Yuyan menengadah ke atas dan mengerutkan keningnya. Dia berharap Xiao Yue telah kembali ke Pulau Jiewei, karena perisai ini mungkin akan menghalangi teleportasinya sehingga mereka hanya bisa berada di luar Pulau Jiewei saja. Kalau itu yang terjadi maka nasibnya akan berada di tangan Zhang Yu Wangguan karena ia sendiri tak yakin mampu mengalahkannya. Wanita tua. Ternyata kamu punya nyali juga, kusangka kamu akan meringkuk di bawah kolong tempat tidur hahaha. Zhang Yuyan mengejek pemimpinnya itu untuk menaikkan moral bertarung bawahannya, walaupun sebenarnya kakinya kini sedang gemetaran dan ingin menangis darah karena Fang Yuan belum muncul juga. Hahaha. Tua bangka. Lebih baik kau menyerah saja dan berikan tahta pemimpin klan pada Penatua Yan. Betul, perawan tua sepertimu lebih baik menjadi wanita penghibur saja di rumah bordil hahaha. Hei, kalian terlalu sadis memprovokasinya, bisa-bisa kita akan dipotong-potong olehnya, gumam Zhang Yuyan mengutuk bawahannya. Zhang Yu Wangguan mengerutkan keningnya dan menyangka ternyata seperti inilah pemikiran bawahannya terhadap dirinya selama ini. Dadanya terasa sesak dan wajah cantiknya tampak sedih, sehingga beberapa bawahan Zhang Yuyan yang sebenarnya tak ingin memberontak dan hanya ikut-ikutan saja agar terlihat kompak langsung ikutan sedih oleh ulah rekannya itu. Wangguan. Zhang Yuyan langsung menyebut namanya. Mari kita berduel dengan adil 1 lawan 1 tanpa melibatkan yang lainnya.
Dia memberikan opsi bertarung untuk meminimalisir korban jiwa, karena ia yakin pihaknya lah yang kalah bila Fang Yuan tidak muncul nantinya. Episode sebelumnya. Serangan kejutan dari Fang Yuan. Episode berikutnya. Aliran waktu berhenti. Zhang Yu Wangguan terbang 10 tombak dari permukaan tanah. Terserah kalian, mau maju satu-satu atau sekaligus. Zhang Yuyan dan bawahannya terkejut mendengarnya. Zhang Yu Wangguan seperti meremehkan kekuatan mereka saja. Trisula roh kelas mistik muncul di tangan Zhang Yuyan yang telah bertransformasi menjadi siluman gurita dengan puluhan tentakel menjuntai-juntai seperti ular. Cih, nenek tua yang sombong. Rasakan ini. Trisula Zhang Yuyan melesat ke arah Zhang Yu Wangguan dan trisula itu tiba-tiba menjadi sangat banyak, akan tetapi seulas senyum cerah muncul di sudut bibir merah Zhang Yu Wangguan. Berhenti. Hanya satu kata saja, trisula dan semua siluman gurita berhenti bergerak, mereka seperti patung saja dan Zhang Yu Wangguan mendekati trisula milik Zhang Yuyan tersebut dan menjentikkan jarinya, kemudian trisula roh kelas mistik itu menjadi debu. Dia menjentikkan jarinya lagi dan semua siluman gurita kembali bergerak serta bingung apa yang baru saja terjadi. Zhang Yuyan menggertakkan giginya, karena tak menyangka kekuatannya sangat mengerikan sebab dapat menghentikan aliran waktu. Namun, ia bingung kenapa Zhang Yu Wangguan tidak pernah menunjukkan kekuatannya itu, padahal ia bisa menaklukkan klan lain dengan kekuatan ini dan malah mengurung diri di pulau terpencil ini. Tunggu. Tiba-tiba Zhang Yuyan menyadari sesuatu yang janggal. Mungkinkah kekuatanmu ini hanya berguna di Pulau Jiewei saja, makanya kamu tidak pernah mengekspos teknik hebat ini? Zhang Yuyan berspekulasi. Zhang Yu Wangguan tersenyum. Hampir benar, sahutnya. Sebenarnya teknik ini harus memasang array khusus di area pertarungan dan itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga teknik ini tidak cocok dalam pertarungan dadakan. Makanya aku memutuskan membangun klan di pulau ini, karena tempatnya tidak terlalu luas dan teknikku dapat menjangkau seluruh pulau. Tentu aku akan menjadi yang terkuat di pulau ini, bahkan siluman naga surgawi tidak ada apa-apanya bila mereka melawanku di sini. Hahaha. Ekspresi wajah Zhang Yuyan menjadi sangat masam. Dia benar-benar berakhir, bahkan bila Fang Yuan di sini, mereka tetap tidak akan mampu melawan Zhang Yu Wangguan. Nah, katakan yang sebenarnya, siapa dalang di balik kejadian ini? Kamu pasti hanya pion mereka, kan? Zhang Yu Wangguan yakin Zhang Yuyan telah dipaksa melakukan ini oleh faksi netral, tetapi ia heran kenapa mereka belum muncul juga. Zhang Yuyan menggelengkan kepala. Percuma saja kamu menggali informasi dariku, bahkan sampai menyiksaku hingga mati, kamu tidak akan tahu siapa yang memerintahkan aku melakukan ini. Jawaban Zhang Yuyan mengejutkan Zhang Yu Wangguan, apa yang membuatnya sangat setia pada mereka. Mungkinkah kekasih dari Zhang Yuyan ditahan mereka atau... Dia pusing menduga-duga alasan Zhang Yuyan mengkhianatinya. Tentakel Zhang Yuyan memanjang dan menyemprotkan cairan hitam yang merupakan racun yang mematikan. Namun, tiba-tiba aliran waktu kembali berhenti sehingga Zhang Yu Wangguan dengan mudah menghindari serangan Zhang Yuyan itu. Dia menjentikkan jarinya dan aliran waktu kembali normal, tetapi Zhang Yuyan tidak melihat keberadaan Zhang Yu Wangguan lagi. Namun, tiba-tiba tentakel Zhang Yu Wangguan menghantam tubuhnya dari belakang, sehingga Zhang Yuyan terhempas jauh.
Apakah kamu benar-benar ingin mati secara perlahan-lahan, Penatuaian? Tanya Zhang Yu. Wangguan membujuknya agar memberitahu siapa dalang di balik kejadian ini. Zhang Yuyan bangkit kembali dan menatap tajam ke arah Zhang Yu Wangguan dengan niat membunuh yang besar, sehingga Zhang Yu Wangguan kebingungan, bawahannya itu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Episode sebelumnya, pemberontakan Zhang Yuyan. Episode berikutnya, lingkaran cahaya putih. Lingkaran cahaya putih. Kalau begitu maafkan aku, kamu harus mati demi kelangsungan klan Zhang Yu kita. Zhang Yu Wangguan berkata dengan sedih dan aliran waktu kembali berhenti tepat saat Zhang Yuyan akan melompat ke arahnya. Zhang Yu Wangguan memadatkan energi spiritual menjadi jangkar, kemudian jangkar itu melesat ke arah tubuh Zhang Yuyan yang diam membeku. Namun, tiba-tiba cahaya putih berbentuk lingkaran menghadang jangkar itu, sehingga jangkar tersebut masuk ke dalam cahaya putih dan Zhang Yu Wangguan merasa ada yang menarik jangkar dari dalam, sehingga ia ikut tertarik dan segera menghilangkan energi spiritualnya agar tidak tertarik ke dalam. Bagaimana mungkin ada yang berhasil mematahkan teknikku ini? Siapa kalian, cepat tunjukkan dirimu. Teriak Zhang Yu Wangguan dengan wajah gugup, tetapi cahaya putih itu malah menghilang. Zhang Yu Wangguan mengedarkan energi spiritualnya dan memeriksa seluruh pulau Jiewei apakah ada penyusup yang datang. Akan tetapi tidak ada siapa-siapa di seluruh pulau Jiewei kecuali anggota klan Zhang Yu saja. Dia masih menghentikan aliran waktu untuk memastikan tidak tempat yang terlewatkan dalam pencariannya terhadap penyusup itu. Sial! Apakah dia yang disebutkan oleh klan Jing yang mampu memindahkan ratusan siluman dalam sekejap saja? Gumam Zhang Yu Wangguan karena cahaya putih itu seperti lorong waktu saja. Beberapa tarikan nafas telah berlalu, tetapi sosok yang menolong Zhang Yuyan belum muncul juga dan ia segera melepaskan racun hitam dari tentakelnya ke arah Zhang Yuyan. Namun, cahaya putih berbentuk lingkaran kembali muncul dan menghisap semua racun hitam tersebut, sehingga Zhang Yu Wangguan hanya bisa menggerutu saja. Dia harus mengumpulkan seluruh penatua dan memancing agar sosok tak terlihat itu muncul, kemudian mereka bersatu melawannya. Zhang Yu Wangguan menjentikkan jarinya dan aliran waktu kembali berjalan seperti biasanya, sehingga para siluman gurita kebingungan kenapa ekspresi wajah Zhang Yu Wangguan tampak pucat dan masam. Zhang Yuyan memeriksa seluruh tubuhnya dengan tentakelnya dan tidak ada yang kurang sedikit pun, bahkan tidak ada tentakel yang terpotong. Melihat Zhang Yu Wangguan tiba-tiba dikelilingi para penatua klan Zhang Yu, Zhang Yuyan yakin Fang Yuan berhasil mengatasi teknik unik dari Zhang Yu Wangguan. Saat Fang Yuan dan Xiao Yue sampai di Pulau Jiewei bersama ratusan budaknya, tiba-tiba saja aliran waktu berhenti, sehingga Fang Yuan segera membaca pikiran Zhang Yuyan, apa sebenarnya yang terjadi. Kalau jaraknya dengan budaknya tidak terlalu jauh maka ia bisa membaca isi pikiran mereka, tetapi bila jaraknya terlalu jauh, maka mereka akan bebas tapi tetap terikat dengan perintah yang ia berikan tanpa bisa melanggarnya. Saat mengetahui matriark klan Zhang Yu memiliki teknik unik yang dapat menghentikan aliran waktu, Fang Yuan langsung memerintah Xiao Yue untuk memindahkan mereka keluar Pulau Jiewei ketika aliran waktu kembali normal. Perisai yang menutupi Pulau Jiewei jauh lebih lemah dari hutan berkabut yang hingga kini belum bisa dihancurkan oleh ahli segel klan Xiao, sementara teknik hukum ruang milik Xiao Yue itu telah mencapai pada pemahaman tahap sempurna,
sehingga dengan mudah ia keluar masuk ke dalam perisai. Hanya aliran waktu dari Zhang Yu Wangguan saja yang tidak bisa ia atasi. Makanya Fang Yuan menggunakan pikiran Zhang Yuyan untuk mengamati pergerakan Zhang Yu Wangguan, dan Xiao Yue menggunakan teknik hukum ruang untuk melawannya dari luar Pulau Jiewei. Kolaborasi keduanya berhasil mengalahkan Zhang Yu Wangguan yang langsung panik dan memerintahkan semua bawahannya berkumpul, sehingga dengan begini Fang Yuan akan mudah menghadapi mereka. Episode sebelumnya, aliran waktu berhenti. Episode berikutnya, Zhang Yu Wangguan panik. Zhang Yu Wangguan panik. Lingkaran cahaya putih kembali muncul dan satu persatu siluman dari berbagai klan keluar dari sana, sehingga Zhang Yu Wangguan mengerutkan keningnya karena musuh akhirnya menampakkan batang hidung mereka. Namun, ia merasa mereka hanya siluman dari kasta terendah saja. Namun, sosok tampan dengan seulas senyum keluar dari lingkaran cahaya yang langsung membuat Zhang Yu Wangguan tegang, karena intuisinya merasa sosok ini sangat berbahaya. Pengalaman yang telah hidup ribuan tahun dan telah bertemu berbagai siluman kuat dari penjuru benua siluman, meyakini tangan Fang Yuan penuh dengan darah siluman, entah berapa ribu siluman yang telah ia lenyapkan. Matriark, apakah Anda baik-baik saja? Cepat gunakan teknik tadi lagi karena mereka telah muncul menjemput kematian mereka sendiri. Seru Penatua pertama, terkejut saat melihat Zhang Yu Wangguan justru tampak ketakutan seperti melihat Dewa Yama saja yang akan membawanya ke dunia bawah. Zhang Yu Wangguan kembali ke kesadaran normalnya dan menepis pikiran negatifnya, dia yakin pasti mampu mengalahkan mereka. Kalian lawan saja secara langsung, aku ingin melihat sekuat apa mereka, karena jumlah mereka sedikit saja, tetapi berani melawan klan Zhang Yu kita, sahut Zhang Yu Wangguan berkilah padahal ia ingin menyelidiki apakah siluman ahli hukum ruang itu ikut dalam pertarungan ini. Melihat Fang Yuan muncul di hadapannya, Zhang Yuyan segera menangkupkan tinju dan berkata, "Tuan Muda Fang." Bawahan Zhang Yuyan terkejut mendengarnya dan menyangka mereka ternyata dimanfaatkan olehnya. Yang paling menyakitkan hati mereka adalah Zhang Yuyan yang mereka hormati ternyata kaki tangan dari klan siluman lain. Kerja bagus, Zhang Yuyan. Sahut Fang Yuan tersenyum menatap Zhang Yu Wangguan. Bagaimana kalau kalian menyerah saja pada tuan muda ini, maka nasib kalian akan baik-baik saja seperti Zhang Yuyan. Para penatua klan Zhang Yu sangat kesal mendengarnya dan tak menyangka faksi netral meremehkan siluman gurita, sehingga mereka hanya mengirim puluhan siluman saja untuk menaklukkan 499 siluman, karena Zhang Yuyan tidak masuk hitungan lagi. Menyerah matamu. Sahut penatua pertama segera melompat ke arah Fang Yuan sembari menyemburkan cairan hitam yang merupakan racun mematikan. Matilah kau bocah sialan. Umpatnya. Awas tuan muda Fang. Seru Zhang Yuyan ingin memblokir serangan penatua pertama, tetapi penatua kedua segera melompat ke depan Zhang Yuyan, sehingga tak bisa menolong Fang Yuan. Lawanmu adalah aku Penatua Yan, hahaha. Penatua kedua tertawa mengejek Zhang Yuyan karena memilih bekerja sama dengan musuh yang lemah. Namun, tiba-tiba Fang Yuan dengan santai menangkap tentakel dari penatua pertama klan Zhang Yu, sedangkan seluruh tubuhnya menjadi hitam seperti baru keluar dari kubangan lumpur saja. Fang Yuan menghunus pedang matahari dan memotong tentakel penatua pertama yang langsung menjerit kesakitan. Zhang Yu Wangguan juga sangat terkejut dan cemas.
Dia takut Fang Yuan akan membunuh penatua pertama dan segera menghentikan aliran waktu, sehingga semua yang ada di sana mematung, termasuk Fang Yuan. Zhang Yu Wangguan tersenyum lebar, tetapi senyuman itu langsung memudar berubah menjadi kerutan masam di wajahnya, karena cahaya putih kembali muncul dan selendang putih langsung membalut tubuh Fang Yuan, yang langsung membawanya ke dalam cahaya putih dan menghilang begitu saja. Zhang Yu Wangguan akhirnya menyadari kalau ahli hukum ruang pihak musuh ternyata berada di luar pulau Jiewei, makanya mereka tidak terpengaruh dengan tekniknya. Namun, ia juga tak menyangka pihak musuh itu sanggup menerobos perisai sehingga ia yakin pihak musuh itu juga ahli segel hebat. Episode sebelumnya, Lingkaran Cahaya Putih. Episode berikutnya, Keputusan Zhang Yu Wangguan. Keputusan Zhang Yu Wangguan. Zhang Yu Wangguan menghela nafas dalam-dalam. Sejauh ini belum ada anggota klan Zhang Yu-nya yang tewas dan itu menandakan pihak musuh sebenarnya tidak ingin membunuh mereka walaupun aura Fang Yuan sangat mengerikan baginya. Klan Zhang Yu akan menyerahkan diri pada kalian, tolong jangan serang kami lagi. Seru Zhang Yu Wangguan sembari menormalkan aliran waktu, sehingga bawahannya terkejut dengan keputusan yang ia ambil. Namun, mereka juga menyadari kalau pihak musuh sangat kuat bahkan racun saja tidak berefek padanya. Lingkaran cahaya putih muncul di depan Zhang Yu Wangguan yang tetap diam di tempatnya untuk menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh dengan keputusannya itu. Fang Yuan muncul dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya dan berkata, "Jangan melakukan perlawanan dan rileks saja." Ini pertama kalinya Fang Yuan akan menggunakan teknik cuci otak pada pemimpin klan yang tentunya memiliki basis kultivasi yang jauh lebih dalam darinya, sehingga akan sulit memperbudaknya bila ia secara tidak sukarela menjadi budak. "Apa yang kamu lakukan?" Zhang Yu Wangguan panik ketika kedua mata mereka saling memandang dan benar saja, Fang Yuan tidak bisa mengikat jiwanya. "Jangan melawan atau aku akan memanen inti siluman kalian dan menjadikan darah kalian menjadi pil racun." Gertak Fang Yuan agar Zhang Yu Wangguan mengosongkan pikirannya. "Baik," jawabnya dengan gugup, karena tak ingin Fang Yuan melakukan apa yang ia katakan dan ia juga akhirnya mengerti kenapa aura pembunuhnya sangat kuat. Itu kemungkinan karena ia adalah alkemis yang membutuhkan inti siluman untuk membuat pil, makanya ia memburu para siluman. "Tolong jangan hancurkan klan Zhang Yu, Tuan." Dia memohon dengan tulus dan merelakan hidupnya menjadi budak Fang Yuan. Akhirnya berhasil, hahaha. Fang Yuan sangat senang dan Xiao Yue serta yang lainnya pun memasuki pulau Jiewei karena matriark klan Zhang Yu telah menjadi budak Fang Yuan, sehingga tak akan ada lagi aliran waktu yang berhenti secara tiba-tiba. Para penatua dan anggota klan Zhang Yu tercengang melihat kejadian tersebut. Mereka bingung kenapa Zhang Yu Wangguan tampak seperti boneka dari Fang Yuan saja. Dia tak berwibawa lagi, sehingga beberapa siluman gurita merasa sangat kesal dan melakukan protes. Namun, Zhang Yu Wangguan langsung marah dan menyerang siluman gurita itu hingga babak belur, sementara Fang Yuan hanya menonton saja tanpa melerainya karena ia tahu Zhang Yu Wangguan menekan kekuatannya agar tidak sampai membunuh bawahannya itu. "Semua penatua antri di depanku, karena kita akan mengadakan kontes tatap-tatapan, hehehe." Fang Yuan tertawa yang tampak menjengkelkan di mata para siluman gurita.
Zhang Yu Wangguan hanya bisa menghela nafas panjang karena semua siluman gurita akan menjadi budak. Ini sungguh ironis sekali, dan bila kabar ini tersebar di benua siluman, maka siluman gurita dimanapun berada akan menjadi bahan olok-olokan dari siluman lain. Namun, ia merasa energi spiritual yang mengalir dalam tubuh Fang Yuan sangat berbeda dengan siluman pada umumnya. Bahkan ia merasa seperti ada sesuatu yang mirip dengan mereka di dalam tubuhnya. Apakah dia sebenarnya adalah manusia seperti yang dikatakan oleh siluman yang berasal dari benua tengah, dan mereka mengatakan kalau manusia memiliki roh bela diri yang sangat mirip dengan siluman pada umumnya, sehingga saat melawan mereka sama saja seperti satu lawan dua. Gumamnya, karena Fang Yuan maupun Xiao Yue belum menjelaskan identitas mereka akibat sibuk untuk memperbudak 499 siluman gurita tersebut. Episode sebelumnya, Zhang Yu Wangguan panik. Episode berikutnya, Sekte Lotus Surgawi didatangi sosok misterius.